Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Hari ini Selasa tanggal 4 bulan Agustus 2020, kita bersama-sama akan memulai hari kita dengan memohon pertolongan kepada Tuhan dalam sarapan rohani pada hari ini. Saya mengajak kita semua untuk berdoa. Ya Allah Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, Allah yang kami sembah dan muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini sungguh kami menaikkan syukur kami ya Tuhan, oleh karena penyertaan dan perlindungan Tuhan yang sempurna terjadi atas kami dalam istirahat kami sepanjang malam. Sekarang kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon pengurapan ilahi terjadi atas kami, sehingga firman-Mu dapat kami pahami dengan baik, lalu kami melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kami menyambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan baca dan renungkan dari dua bacaan firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal 26 ayat 12 dan kitab 1 Korintus pasal 14 ayat 26. Firman Tuhan bagi kita. Kakiku berdiri di tanah yang rata. Aku mau memuji Tuhan dalam jemaah. Yang kedua, 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat 26. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagia kita yang mendengar juga melakukannya dalam hidup setiap hari. Saya memberikan judul aktif dan membangun. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara Saudari masih ingat dengan ayat introitus pada hari Minggu yang diberikan kepada kita dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 8 dan 9, di mana di sana kita diingatkan bahwa kita semua adalah anak-anak terang oleh karena Tuhan Yesus Kristus telah menebus kita dari dalam kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, sebagai anak-anak terang, apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita? Bagaimanakah caranya kita menghidupi kehidupan kita sebagai anak-anak terang? Melalui konteks firman Tuhan pada pagi hari ini, kita diminta untuk beribadah dengan aktif dan juga saling membangun. Daud menghayati bagian ini dengan memuji Tuhan dalam jemaah, dikatakan dalam kitab Mazmur 26 ayat yang ke-12. Lalu Paulus dalam kitab 1 Korintus pasal 14 ayat 26 menyampaikan bahwa ibadah yang aktif dan membangun itu harus ditunjukkan dengan beberapa cara. Yang pertama, setiap orang dalam jemaat harus mempersembahkan talentanya sesuai dengan karunia yang Tuhan Yesus sudah berikan di dalam kehidupannya. Hal ini secara tidak langsung menyatakan bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang beribadah kepada Tuhan, tidak hanya duduk diam dalam jemaat, dalam ibadah yang dilaksanakan, tetapi harus melakukan sesuatu yang dapat membangun kehidupan jemaat. Jika kita dapat berdoa, maka kita bisa mendoakan orang lain. Jika kita diberikan karunia untuk berdoa, maka lakukanlah dan ambil bagian untuk berdoa. Jika kita memiliki suara yang bagus, maka berikanlah talenta yang sudah Tuhan karuniakan kepada kita sebagai persembahan untuk memuji Tuhan, mungkin dalam paduan suara, sebagai worship leader, sebagai song leader. Kemudian ketika Tuhan memberikan kita
karunia untuk bisa menyampaikan firman Tuhan. Maka sampaikanlah firman Tuhan itu dalam kehidupan berjemaat, di dalam ibadah-ibadah yang ada, dan juga talenta karunia yang lainnya yang Tuhan beri bagi kita. Apa yang dapat kita lakukan? Mari kita lakukan dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan beriman. Yang kedua, dalam bagian ini Paulus mengatakan, apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, dalam ibadah kita, harus dengan tujuan untuk membangun kehidupan bersama. Dalam ayat 26 bagian B, setiap pelayanan yang kita lakukan tidak boleh kita lakukan untuk kepentingan diri kita sendiri, supaya kita mendapat pujian, atau bahkan supaya kita kelihatan paling saleh, bukan. Tetapi apa yang kita lakukan adalah untuk memuliakan Tuhan, untuk membangun Tuhan, bukan sebagai kesombongan rohani kita. Nah, sehingga apa yang kita lakukan, biarlah kita lakukan semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita, menyembah dan mengagungkan Dia. Jangan sampai kita mencuri kemuliaan Tuhan dalam pelayanan yang kita lakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi melalui perenungan firman Tuhan pada hari ini, kita sebagai anak-anak terang, Bapak Ibu Saudara dan saya, diingatkan kembali agar ikut berperan aktif dalam pertemuan-pertemuan ibadah di jemaat. Ketika kita berperan aktif dalam pertemuan-pertemuan ibadah di jemaat, maka mari kita mempersembahkan segala karunia dalam talenta-talenta yang sudah Tuhan beri sebagai wujud kontribusi kita yang nyata, atau sebagai persembahan kita yang tulus bagi Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudari sudah melakukannya. Mari kita tetap bergiat mempersembahkannya dengan motivasi yang benar di hadapan Tuhan untuk memuliakan dan mengagungkan Dia, supaya kehidupan persekutuan kita semakin dibangun dengan kokoh sebagai satu tubuh Kristus di dalam jemaat. Bapak Ibu Saudara, karunia yang Tuhan berikan tidak boleh untuk kesombongan kita dan merendahkan orang lain. Sebaliknya kita harus rendah hati, mempersembahkannya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena itu mari kita terus aktif dan membangun kehidupan bersama dalam persekutuan kita. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita. Amin. Sekarang mari kita berdoa kepada Tuhan. Kami menaikkan syukur kepadamu ya Tuhan, sebab Engkau Allah yang telah menebus kami, sehingga kami menjadi anak-anak terang. Dalam kehidupan kami setiap hari mampukan kami untuk terus aktif dalam setiap tugas dan pelayanan yang sudah Tuhan percayakan bagi kami. Untuk setiap talenta dan karunia yang Tuhan beri, tolong mampukan kami untuk mempersembahkannya bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah itu semua kami persembahkan dalam rangka membangun kesatuan tubuh Kristus dan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Tuhan, tuntunlah kami dalam menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini, agar nama Tuhan dipuji dan dimuliakan, dan kami semua beroleh kasih karunia dan berkat Tuhan. Akhirnya kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Selamat menjalani kehidupan ini dengan penuh syukur dalam tugas tanggung jawab yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.